Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Ali menyampaikan satu ayat yang sering kita baca pada saat kita sholat ataupun pada doa-doa kita keseharian. Doanya apa anak sekalian? Yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa itu sering kita baca bersama-sama atau mungkin pada saat kita sholat. Doa-doa itu apa anak-anak sekalian? Yang pertama, inna sholati, sesungguhnya sholat kita, wa nusuki, ibadah kita, wa mahyaya, hidup kita, mati kita, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah SWT. Marilah pada kesempatan ini saya akan mengingatkan pada pribadi Pak sendiri dan pada khususnya pada anak sekalian dan para orang tua barangkali yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Mari kita tujukan kembali, kita kembalikan kembali apa tujuan kita untuk sholat, apa tujuan hidup kita, apa tujuan ibadah kita, apa tujuan mati kita itu. Mari kita tengok ke belakang kita masing-masing. Mari kita serahkan semuanya. Inna sholati, sholat kita. Mari kita benar-benar pada waktu sholat kita sampaikan benar pada Allah SWT. Tujuan kita jangan sampai sholat kita selain ilah pada Allah SWT. Jangan sampai cuma sholat karena dikejar-kejar atau kita barangkali tetangga kita sholat, kita ikut sholat, orang tua kita sholat, diperingatkan oleh orang lain baru sholat. Tapi hanya karena Allah SWT. Sholat itu untuk kita, bukan pada Allah. Tapi sholat terus kita lillahi ta'ala, hanya karena Allah SWT. Karena sholat kita tidak hanya kepada Allah saja, kembali pada kita semuanya. Termasuk ibadah-ibadah kita. Ibadah, baik ibadah-ibadah yang kecil maupun ibadah yang besar. Ibadah yang kecil contohnya kita berbakti pada orang tua, barangkali, dan ibadah yang lainnya barangkali kita bersedekah. Ibadah kita juga termasuk kita memberikan sesuatu pada orang lain. Jangan sampai ibadah-ibadah yang barangkali memberikan sesuatu cuma karena tendensi ada sesuatu di baliknya. Dan itu tetap kita serahkan kepada Allah SWT. Termasuk hidup kita ini. Ya, hidup kita ini harus benar-benar karena Allah SWT. Ya, kita serahkan semuanya. Termasuk mati kita. Karena yang namanya manusia itu semuanya nanti akan mati, ya, akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi segala sesuatu makhluk hidup itu semuanya akan mati. Jadi jangan sampai kita ketakutan, ya. Kita jangan sampai ubud dunia aja, tapi dzakarul maut, takut pada kematian. Apalagi dalam era seperti ini, era pandemi ini, kita sangat takut sekali. Kita keluar rumah kadang takut, kita mau ke masjid, terutama ke masjid takut nanti ketularan corona, ketularan penyakit yang mematikan. Gak usah takut. Apabila kita benar-benar kita serahkan semuanya kepada Allah SWT, karena kematian itu tidak akan lari kemana. Kita mau lari kemanapun, kita akan masuk ke bunker yang barangkali terbuat dari beton yang sangat kuat. Toh kalau sudah kematian menghampiri kita, sudah tidak akan bisa kita ajukan, tidak akan bisa kita mundurkan barang sedetik pun. Dan dalam suatu situasi apapun, ya, kematian mesti akan menghadapi kita. Oleh karena itu Pak Ali mengingatkan, pada situasi pandemi ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Jangan takut mati. Ya, jelas
tujuan kita nanti di akhirat. Dalam arti kita mesti mati, tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak akan mati. Oleh karena itu mari kita persiapkan kematian yang malaikat Israel itu di suatu hadis itu menghampiri kita itu 70 kali tiap harinya. Tinggal Allah itu akan memerintahkan kapan kita akan dicabut. Karena itu sebelum malaikat Israel siap diutus Allah SWT untuk mencabut nyawa kita, karena 70 kali tiap hari kita ditengok oleh malaikat Israel. Karena itu mari kita siapkan benar-benar ya mati kita. Ya, mati kita benar-benar kita siapkan benar. Jangan sampai kita apalagi yang seusia muda, seusia Anda sekalian ini ya, kita siapkan benar-benar ya, karena jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ya. Dengan sholat wal asri ya, wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Dan demi masa juga ya, wal asri ya, demi masa ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ya, kecuali ya orang-orang yang terus beriman ya, beriman, beribadah ya. Seperti mungkin dalam Anda pernah mendengarkan lagunya Raihan ya, demi masa ya, demi waktu ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian ya. Tapi kita harus bisa menepis itu ya. Kalau bisa kita usia muda kita kita gunakan sebaik-baiknya ya. Mumpung kita masih muda, kita masih kuat, masih mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang baik. Oleh karena itu mari kita terus berpacu diri, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, kebaikan. Dan usia muda ini kita tingkatkan, apalagi dalam sebuah hadis juga diterangkan seusia muda yang hatinya terpaut dengan masjid, nah itu satu pintu sudah, pintu surga telah kita dapatkan. Karena itu mari saya mengajak pada pribadi saya dan monggo pada anak sekalian, mari mumpung kita masih muda, kita terus ibadah kita tingkatkan, sholat kita tingkatkan, bakti kita pada orang tua dan guru kita tingkatkan, agar supaya pintu surga benar-benar di tangan kita. Selain itu nanti setelah kita tua, monggo nanti masih ada tahap-tahapan, ada masa-masanya lagi. Mumpung masa kita masih muda, mari kita terus tingkatkan iman kita, ibadah kita, sholat kita, bakti kita pada orang tua, sehingga nantinya pintu surga benar-benar kita dapatkan. Oleh karena itu tetap kita tiap sholat kita tanamkan terus doa kita terus tadi yang saya sampaikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa itu benar-benar doa kita terus tancapkan pada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita apapun kegiatan kita berpedoman atau cuma karena sesuatu, karena jabatan, barangkali kalau nanti menjabat, karena barangkali cuma karena nilai, atau barangkali karena teguran orang tua. Tidak, harus benar-benar lillahi ta'ala, supaya ibadah kita benar-benar terhitung oleh Allah SWT, sehingga nanti di timbangan di yaumul akhir benar-benar menjadi timbangan baik kita, timbangan yang memberatkan timbangan baik kita, sehingga nantinya di yaumul akhir kita bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Barangkali itu yang bisa sampaikan oleh Pak Ali, mudah-mudahan dengan sedikit yang bisa sampaikan ini menggugah hati kita masing-masing, agar supaya apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya atas lillahi rabbil alamin, sehingga tidak ada daya dan kekuatan, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah